Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat dompetnya juga sehat semuanya. Karena semua kesehatan ini penting dalam rangka menunjang tugas kita di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap kesempatan yang Allah berikan bisa kita maksimalkan ya, sebelum nanti datang masanya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk pulang, kita bisa pulang dalam keadaan yang betul-betul sempurna ya, menjadi hari terbaik ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebagaimana di pertemuan yang lalu, kita akan mencoba membaca surah-surah yang biasa dibaca di dalam sholat. Pertama, mengingat Ramadan ini sudah semakin dekat ya, tinggal mungkin sekitar dua bulan lagi. Hari ini kalau saya tidak salah tanggal 21 Jumadal Akhirah berarti. Besoknya berarti kan sudah bulan Rajab ya. Bulan Rajab, bulan depannya lagi sudah bulan Syakban ya, bulan depannya lagi sudah bulan Ramadan ya, Lebaran. Jadi dalam rangka mempersiapkan datangnya bulan Ramadan, maka tidak ada yang paling penting kecuali menyiapkan hati kita agar lapang menerima kedatangan bulan Ramadan. Salah satunya adalah dengan menyiapkan iman ya. Dan menyiapkan iman itu tidak ada cara yang paling baik kecuali dengan mentadabburi Al-Quran. Dari sekian banyak aspek yang bisa memperkuat iman, yang paling baik, yang paling efektif adalah dengan membaca Al-Quran dan memahami maknanya, mentadabburinya, merenunginya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar sholat kita semakin meningkat kualitasnya. Kalau kata Ibnu Abbas kan itu, setiap orang itu pulang dari sholatnya dia membawa pahala sesuai dengan apa yang dia pahami dalam sholatnya. Ya, di beberapa episode yang lalu kita sudah selesaikan semua terjemahan bacaan sholat, kan sudah selesai, sampai salam sudah selesai. Ya, saya niatnya zikirnya sekalian, juga kita balik lagi. Ada satu lagi yang belum diselesaikan, yaitu setelah membaca suratul Fatihah kita membaca surat yang memang sering beragam, tapi ada beberapa surat yang sering diulang-ulang untuk dibaca ya, terutama surah-surah di dalam juz 30. Maka kemudian untuk bisa mencapai target peningkatan kualitas sholat itu perlu juga kita memahami sebagian surah-surah yang biasa dibaca oleh imam kita ya, kita nggak akan baca yang Al-Baqarahnya karena imam kita juga sering ya membaca surah Al-Baqarah juz 1, juz 2 ya, kadang-kadang juz 3 juga. Ya, kalau itu nanti mencar-mencar kita balik ke yang paling sering dibaca. Paling sering dibaca kan ini yang surah-surah pendek. Ya. Nah, ini yang tujuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk memperbaiki kualitas bacaan kita. Karena ternyata bacaan orang itu beda-beda nilainya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain tergantung bagaimana bagusnya dia membaca, juga bergantung bagaimana dia memahami apa yang dia baca. Guru saya dulu kalau suka diledekin jamaahnya, saya sering ingat guru-guru saya itu kalau ada acara-acara gitu ya, membaca Quran, kalau ustaz kan beseknya suka dua, ya, beseknya suka dua. Kalau bapak-bapak kan satu. Itu sering ada yang iseng nanya, enak jadi ustaz, basicnya 2. Lah iya, basicnya harus 2. Karena apa? Karena beda. Ini guru saya bercanda tapi betul. Bercanda tapi betul. Kan bapak-bapak itu diundang
untuk membaca Quran dan pahalanya dihadiahkan untuk orang kan gitu. Pahalanya dihadiahkan. Nah saya kan hadiahnya paling banyak. Kenapa paling banyak? Meskipun surah yang dibacanya sama, tapi orang yang memahami maknanya itu pahalanya berbeda dengan orang yang belum memahami maknanya. Makanya hadiahnya kan lebih banyak. Ya wajar dong beseknya jadi 2 karena dia begitu loh. Ya, bercanda tapi memang betul. Ya, kata para ulama juga sama, bahwa orang-orang kalau membaca Al-Quran dan dia bisa memahami maknanya, bahkan kalau dia bisa mentadaburinya, itu pahalanya jauh lebih baik, lebih banyak, lebih Allah sukai daripada orang-orang yang membacanya tapi tidak memahami maknanya. Namanya juga Ustadz, banyak aja kelasnya. Ya, menurut saya kalau tanya begitu jawabannya begitu. Dicanda-candain lagi, tapi candaannya benar. Candaannya benar. Nah ini beberapa alasan kenapa kita balik lagi untuk membaca beberapa surah di dalam juz 30 yang sering dibaca oleh imam kita, sehingga mudah-mudahan dengan demikian, pertama iman kita semakin bertambah, yang kedua kualitas sholat kita begitu kita pulang berbeda sholatnya dengan sholat-sholat sebelumnya, karena nanti kita dengar bacaan yang sama, kita sudah mengerti kemana maksudnya, apa tujuannya, dan paham apa yang harus kita lakukan kalau imam membaca surat-surat tersebut. Dan yang ketiga tadi, untuk memperbaiki kualitas tilawah kita sehingga semakin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan membaca surah yang tadi dibaca di rakaat kedua. Saya tadinya kalau menggantikan imam yang tiba-tiba mendadak tidak hadir itu, kalau saya ya, kalau bapak-bapak mungkin lain. Kalau saya itu harus siap-siap dulu. Saya nggak tahu. Saya itu harus siap-siap dulu. Dan kalaupun maju, saya akan membaca surah yang paling terakhir saya baca. Makanya saya baca surat Toha, karena itulah surat yang terakhir saya baca. Agar apa ya? Ya pokoknya kalau dadakan itu yang ada di kepala aja gitu. Yang ada di kepala. Oh tadi itu terakhir berwajah itu surat itu. Ya udah itu yang dibaca. Ya. Tapi rakaat keduanya saya ganti karena hari ini, pagi ini saya sudah memurojaah surah Al-Qari'ah untuk dibaca, dipelajari, ditadaburi pada kesempatan kajian kali ini. Ya. Jadi kita akan membaca surah Al-Qari'ah. Bapak-bapak yang ingin melihat langsung dari mushaf silakan, yang sudah hafal silakan dibayangkan, ya. Yang belum hafal silakan dihafalkan, karena ini termasuk salah satu surah yang penting untuk dipelajari. Surah ini adalah surah ke-30 yang Allah turunkan. Diturunkan setelah surah Quraisy. Jadi kalau dalam materi tafsir Al-Quran itu ada 2 istilah urutan. 1 urutan turun, 2 urutan mushaf. Ya, 1 urutan turun, 2 urutan mushaf. Surah Al-Fatihah urutan mushafnya nomor 1. Urutan turunnya nomor berapa? 100. Tiap pertemuan kayaknya kita ngapalin 5 bisa kali ya. Urutan turunnya 5 dulu nih. Pagi ini 5 dulu. Biar kita tahu urutan kronologisnya. Yang pertama kali turun itu surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 1 sampai 5. Ya, sisanya nanti belakangan. Kemudian yang kedua, Nun wal qalami wa ma yasturun. Surah Al-Qalam. Itu surat kedua yang turun. Ya. Jadi kalau urutan mushaf, surat pertamanya adalah Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran. Kalau urutan turunnya, yang pertama adalah Al-Alaq 1 sampai 5, yang keduanya adalah Nun wal qalami wa ma yasturun, itu surah Al-Qalam. Yang ketiganya ya ayyuhal muzammil, surah Al-Muzammil. Yang keempatnya ya ayyuhal muddatsir, surah Al-Muddatsir. Yang kelimanya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, surah Al-Fatihah. Ya.
5 dulu dah. Setiap ketemu 5 misalnya. Ya, lama-lama selesai 114. Ya. Nah, ini Pak. Jadi surah Al-Alaq 1 sampai 5, kemudian Al-Qalam, kemudian Al-Muzammil, ya. Kemudian Al-Muddathir, dan yang kelima Al-Fatihah. Terus 29-nya surah Quraisy, 30-nya surah Al-Qari'ah. Ini urutan turun. Ada kitab tafsirnya yang membahas Quran sesuai urutan turun? Ada. Ya, ada. Tapi bingung kita bacanya karena tidak terbiasa. Ya, kita bingung bacanya karena tidak terbiasa. Ada enggak Al-Quran kitab yang ditulis sesuai dengan urutan turunnya? Ada. Tapi namanya bukan mushaf Al-Quran. Karena definisi dari mushaf Al-Quran adalah kitabullah yang ditulis dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Jadi nanti kalau bapak-bapak menemukan ada Quran yang urutannya sesuai urutan turun, itu bukan mushaf. Ya. Nah, terus apa bedanya kalau bukan mushaf? Ya beda Pak. Kalau mushaf itu ada hukum fikihnya, nggak boleh disentuh kalau nggak punya wudu misalnya, ya kan? Lain-lain hukumnya. Tidak boleh dibawa ke tempat-tempat yang kotor misalnya. Ini mushaf. Ya, ini mushaf. Kalau yang ditulisnya bukan dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, itu bukan mushaf. Itu bukan mushaf. Tapi ada. Ya. Bisa dibeli, bisa dibeli. Nanti kita bacanya berdasarkan urutan turun. Ya. Tapi membingungkan. Dan bukan dalam bentuk mushaf, tapi dalam bentuk tafsir. Ini Al-Qari'ah. Jadi dia diturunkan di urutan ke-30 persis setelah surah Quraisy, diletakkan di dalam mushaf setelah surah Al-Adiyah. Siapa yang meletakkan di sini? Apakah ijtihad para sahabat? Bukan, Nabi yang memerintahkannya. Ini urutan-urutan ini kan nggak ada pada zaman Nabi. Ya, zaman Nabi kan ditulisnya di pintu-pintu, di tulang-tulang, ya, di kulit-kulit gitu. Di pelana-pelana kuda itu ayat-ayat Quran ditulis di. Lalu siapa yang mengurutkan setelah surat ini ada surat ini, setelah ayat ini ada ayat ini? Yang mengurutkannya, yang menertibkannya adalah Rasulullah SAW berdasarkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terkecoh gara-gara Al-Quran itu tidak ada pada zaman Nabi mushafnya. Oh, berarti urutan setelah Al-Takasur itu misalnya surah Al-Asr, sebelumnya surah Al-Qari'ah, ijtihad para sahabat. Bukan Pak, tapi Rasulullah langsung yang memerintahkannya. Do'u ayat kada fi surati kada. Letakkan ayat ini setelah ayat ini, surat ini setelah surat ini. Ya. Jadi yang dilakukan para sahabat hanya kodifikasi, mengumpulkan, bukan menyusun surat. Ya. Bukan menyusun surat, mengumpulkan. Yang menyusun suratnya sudah Rasulullah, yang menyusun ayatnya Rasulullah. Semuanya berdasarkan wahyu. Para sahabat itu hanya mengumpulkan. Ya. Ini surat ini kamu punya enggak? Punya, kumpulin. Kamu punya enggak? Kumpulin. Hanya mengumpulkan. Urutannya sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Baik. Apakah surah Al-Qari'ah ini ada asbabun nuzulnya? Tidak ada. Memang ada Ustaz surah-surah yang tidak ada asbabun nuzulnya. Mayoritas surat Al-Quran tidak ada asbabun nuzulnya. Ya. Sekali lagi, mayoritas ayat Al-Quran itu tidak ada asbabun nuzulnya. Ini penting untuk disampaikan. Kenapa? Karena ada orang murtad gara-gara asbabun nuzul. Ya. Di Mesir ada tokoh namanya Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid. Di Mesir dia membuat buku. Ya, dia membuat buku tentang Al-Quran karena beliau guru besar Al-Quran. Bahkan daftar jadi profesor guru besar dalam ilmu Al-Quran. Kesimpulan hipotesis beliau, Al-Quran itu adalah produk budaya dan memproduksi budaya baru. Kenapa?
Kenapa disebut produk budaya? Karena Al-Quran turun untuk merespon kejadian, kan begitu. Ada kejadian ini, ayatnya turun. Coba kalau nggak ada kejadiannya, nggak akan turun 4 ayatnya. Begitu ya. Logika sederhananya gitu. Misalnya ayat tentang li'an, suami istri saling melaknat. Kenapa ayat itu turun? Karena ada sahabat ya yang memergoki istrinya selingkuh, lalu dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, istri saya selingkuh dengan laki-laki lain. Lah kamu ada nggak saksinya? 4 minimal. Yang nggak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka bukan istrimu yang akan dihukum, kamu yang akan dihukum cambuk 80 kali. Kan begitu aturannya Pak. Kalau kita menuduh perempuan berzina atau laki-laki berzina, kita wajib mendatangkan 4 saksi yang melihat langsung, bukan pakai CCTV, bukan pakai video. Langsung Pak, live. Keenakan bapak-bapak, ajak saya. Memang susah Pak. Jadi rajam itu nyaris tidak bisa diterapkan karena syaratnya rumit. Jangan parno dulu ya, dengan syariat rajam, kejam dan lain sebagainya. Sepanjang hidup nggak pernah kejadian rajam gara-gara persaksian. Zaman Nabi ada rajam, ada orangnya ngaku sendiri Pak. Bukan karena digerbek bukan. Orangnya datang ngaku sendiri. Ya Rasulullah, saya berzina. Enggak, paling kamu baru grepe-grepe doang. Belum, kamu paling baru buka baju doang. Belum kali kamu lagi nggak sadar. Enggak ya Rasulullah, saya berzina. Kata Rasulullah, ya sudah, kamu dirajam. Jadi kalau yang berdasarkan laporan nggak ada. Bahkan Nabi itu kalau ada orang laporan berzina, apa yang kata Nabi? Kenapa kamu tidak tutupi saja aibmu itu? Udah kamu taubat aja, nggak usah laporan. Kalau kamu laporan, kamu harus dihukum, dirajam. Gitu ya? Jadi jangan terlalu parno gitu dengan syariat. Orang itu kalau tidak tahu urutannya, kalau tidak tahu latar belakangnya, bagaimana syariat itu diterapkan? Ya Allah, itu orang dilempari batu sampai mati. Gitu. Padahal nggak pernah terjadi. Bahkan Nabi itu kalau ada orang laporan rajam, beliau sering mengatakan itu, kenapa tidak kamu tutupi apa yang telah Allah tutupi? Kan Allah juga nggak buka aib kamu. Kenapa kamu buka aibmu di depanku? Kalau sudah masuk ke dalam mahkamah, terpaksa hukumannya harus ditegakkan. Saking sayang itu Rasulullah. Dah jangan lapor-lapor, dah taubat aja langsung gitu. Istilahnya Rasulullah. Nah, orang itu menuduh istrinya berzina, tapi kata Nabi, kamu dihukum 80 kali. Kenapa? Karena kamu sudah menuduh istrimu berzina dan tidak sanggup mendatangkan 4 saksi. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, coba bayangkan suami mana yang memergoki istrinya berzina, lalu dia ngajak tetangganya buat lihat. Paham gak ceritanya? Kalau ada suami ini memergoki istrinya berzina, apa dia akan ngajak teman-temannya? Yuk kita lihat rame-rame itu, ya minimal 5 dah, 4 gitu datang. Kan enggak, Rasulullah saya udah marah duluan. Rasulullah kan kalau ditanya begitu, beliau nggak akan jawab sampai turun wahyu. Lalu turunlah wahyu khusus untuk kasus suami istri, di mana suaminya menuduh istrinya berzina dan dia tidak mendatangkan saksi, dia tidak dicambuk, tapi dia wajib sumpah 4 kali. Demi Allah istri saya zina, demi Allah istri saya zina, demi Allah istri saya berzina, demi Allah istri saya berzina. Kalau saya salah, saya siap dilaknat dunia akhirat. Itu namanya liman. Nanti istrinya dirajam, kecuali kalau istrinya bersumpah dengan sumpah yang sama. Demi Allah saya nggak zina, demi Allah saya nggak zina, demi Allah saya nggak berzina, demi Allah saya nggak berzina. Kalau saya berzina, saya siap dilaknat dunia dan akhirat. Selesai urusan. Lah pastikan ada yang berbohong, itu urusannya akhirat. Ya. Tapi hubungan suami istri langsung putus saat itu juga. Ya, difasakh karena li'an. Ya. Cerai karena li'an itu salah satu talak bain kubro yang gak bisa balik-balik lagi. Ya ngapain dulu gak balik lagi sama istri yang berselingkuh atau sama suami yang berselingkuh. Nah,
dia nih, kalau seandainya tidak ada sahabat yang melakukan li'an, mungkin tidak akan ada ayat yang turun tentang li'an. Oh, kalau begitu Al-Quran itu diproduk dari kejadian. Bisa ditebak ya? Jadi Al-Quran itu adalah produk dari kejadian. Ada kejadian ini, ayat turun ini. Ada kejadian itu, ayatnya turun itu. Oh, kalau begitu Al-Quran itu turun karena ada kejadian. Dia adalah produk dari peristiwa. Itu disidang di Al-Azhar. Disidang di Al-Azhar. Dan keputusannya dia murtad. Sudah dia murtad, ya. Lalu dibawa di mahkamah, di pengadilan agama, diputuskan dia murtad, istrinya otomatis diceraikan, harta warisannya otomatis tidak bisa dibagi untuk anak-anaknya, dan dia kemudian diusir ke Belanda, tinggal di Leiden, ya. Tinggal di Leiden, kemudian setelah di Leiden diundang ke Indonesia. Di Mesir, di tempat asalnya, sudah diusir dan divonis murtad langsung oleh pengadilan, bukan oleh ulama, langsung oleh pengadilan. Karena percuma divonis murtad oleh ulama, nggak ada dampaknya, ya. Kan murtad itu kan otomatis dia dengan istrinya nggak boleh bersama lagi, karena sudah bukan non muslim, karena sudah bukan muslim kan, nggak boleh. Nah, kalau pengadilan tuh langsung, saat begitu dia divonis murtad, mulai detik ini dia divonis murtad, otomatis istrinya wajib diceraikan, otomatis hartanya nggak bisa dibagi, anaknya tidak bisa mewarisi, dia juga tidak bisa mewarisi anaknya, sudah kelar hubungannya. Ya. Kemudian diusir ke Belanda. Ya, di Belanda diundang oleh jaringan Islam liberal, ya, untuk memberikan kuliah ilmu Al-Quran. Sekarang sudah meninggal orangnya. Kita balik lagi, Al-Qari'atu wal-Qari'ah. Al-Qari'ah. Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Al-Qari'ah itu artinya mengetuk, kayak begini. Cuma ketukannya kenceng. Ya, Al-Qari'ah itu artinya mengetuk. Mengetuk, tapi karena ada huruf tak di belakangnya, itu ketukannya bukan ketukan sembarangan, ketukan yang sangat dahsyat. Yang dengan ketukan itu alam semesta menjadi hancur, yang menimbulkan suara membuat panik semua orang, sampai ibu-ibu yang sedang menyusui dia tinggalkan, ya. Mungkin orang yang sedang dagang, ya, dagangannya ditinggalkan, orang yang sedang nyangkul cangkulnya ditinggalkan, dan lain sebagainya. Ini Al-Qari'ah, suara yang sangat dahsyat dari ketukan yang tidak biasa. Ini Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ketika itu manusia-manusia seperti anai-anai. Tahu anai-anai itu? Anai-anai. Anai-anai itu. Di sini ada anai-anai. Apa anai-anai? Apa anai-anai? Itu Arab-Arab, Pak. Anai-anai itu kalau bahasa kita ya kayak laron, laron yang berterbangan. Kenapa kayak laron yang berterbangan? Lihat aja laron itu kalau udah terbang nggak jelas tuh arahnya kemana. Pokoknya ada cahaya, ya udah ke situ dia. Ya, dia tidak pernah punya tujuan, ya. Tidak ada pola-pola tertentu terbangnya. Pokoknya seterbang-terbangnya aja. Tanda-tanda orang panik tuh gitu. Dia berlarian kemanapun dia bisa lari tanpa ada tujuannya. Sudah tidak lagi mempedulikan apapun dan siapapun. Bahkan ketika ada orang yang melewati emas, bongkahan emas, dia hanya bisa melihat dan kemudian dia berkata, dulu gara-gara ini tuh saya saling ribut dengan tetangga saya ribut dengan keluarga saya itu gara-gara ini. Tapi nggak ada selera untuk mengambilnya pada hari itu. Dia tinggalkan. Ya. Sekarang, insyaallah ya, jangan kan bongkahan emas gitu ya. Ya, sebutir nasi aja kita mati-matian mencarinya gitu. Lebih sesuap nasi itu kan orang bekerja luar biasa, rela macet dan lain sebagainya. Nanti sebongkah emas ada di depannya, dia hanya bisa berkata, gara-gara ini saya dulu ribut sama tetangga saya, gara-gara ini saya putus hubungan dengan keluarga saya, gara-gara ini banyak orang yang mati.
Sekarang nggak ada yang mau mengambilnya. Biasa aja tenggelam. Orang lari-lari aja. Mereka sudah tidak mempedulikan apapun lagi, persis seperti anai-anai yang berterbangan. Ibu-ibu yang sedang menyusui, udah dia lemparkan anaknya dan dia kemudian lari. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus, dan kemudian gunung-gunung itu seperti kapas. Kalau kata Abu Su'ud al-Ihni, ini adalah kapas yang berwarna-warni. Di Quran itu gunung itu unik Pak digambarkannya. Ya, ada wa minal jibali judadun bidun mukhtalifun alwanu wa ghurabi busud. Ini gambaran gunung dalam Al-Qur'an. Gunung-gunung itu ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam, ada yang berwarna-warni. Itu kata Al-Qur'an. Ya, ada yang belang. Nah, kalau kita kan lihat gunung warnanya apa sih? Hijau palingnya, hijau, biru gitu. Sebenarnya gunung itu kalau dibelah Pak, itu berwarna-warni kata Quran. Nabi nggak mungkin dong belah gunung-gunung yang ada di kota Mekah. Ya, kan nggak mungkin. Nabi kemudian membelah satu persatu gunung yang ada di dunia, lalu kemudian disimpulkan, oh gunung-gunung itu berwarna-warni. Lalu dia tuliskan dalam ayat-ayat yang dia bikin. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Quran ini bukan karangan Nabi SAW, tapi berasal dari Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Kata Allah, gunung-gunung itu berwarna-warni. Diteliti oleh para ilmuwan, oh iya warnanya beda-beda tergantung kandungan materialnya. Kalau materialnya dominan besi, warnanya merah gitu. Kalau dominannya misalnya asam sulfat enggak ada. Kalau dominannya misalnya ya karbonat, itu putih Pak. Kalau kandungannya yang lain-lain itu beda-beda. Nanti kalau dibelah itu ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih, ada yang macam-macam. Tergantung materialnya. Dan itu kemudian diungkap lagi di dalam surah Al-Qari'ah. Nanti gunung-gunung itu kayak kapas warna-warni. Ya karena memang warnanya macam-macam. Di Cina ada Pak, gunung pelangi namanya. Gunung pelangi yang warna-warni itu, ya. Bapak-bapak kalau mau jalan-jalan boleh, ya. Tapi jangan menetap. Udah lihat gunungnya saja, balik lagi. Ya. Itu ada gunung yang warna-warni. Di tempat-tempat lain juga ada. Ya. Kalau di Matroh itu dulu di Mesir ada yang pantai yang warna-warni, yang warnanya ada 7. Di Cina ada gunung yang warnanya 7 warnanya, dan bukan dicat, benar 7 warnanya. Ya. Di Ajibah itu di pantai Ajaib, ya Ajibah pantai Ajaib itu warnanya yang 7 pantainya. Ya. Begitulah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti akan diperlihatkan karena gunungnya dihancurkan, berarti kan dalamannya kelihatan, kayak dibelah-belah gitu, kayak kue yang diiris-iris, nanti dihamburkan, oh kelihatan warna-warni, ada yang merah, ada yang biru, ada yang dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Bagian terpenting dari surah ini yang perlu kita tadabburi adalah fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Nanti bapak-bapak ini akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian akan ditimbang dalam timbangan. Apa bentuk timbangannya? Tergantung bapak-bapak madhabnya apa. Kalau bapak-bapak madhabnya Ahlus Sunnah, timbangan itu adalah timbangan yang ada bentuk fisiknya, yang ada apanya Pak? Piringnya ya, yang ada piringnya, yang ada tengahnya, dan ada lisannya. Itu gambaran timbangan pada hari kiamat. Kayak timbangan-timbangan yang apa tuh? Timbangan yang logo kejaksaan bukan? Ya kayak gitu. Ada piringannya 2. Logo kejaksaan yang udah ada piringannya 2, tapi piringnya suka berat sebelah gitu ya. Bingung. Emang berat sebelah Pak itunya Pak, logonya juga? Enggak berat sebelah. Logonya begini, apa begini? Itu piringannya 2 Pak, nanti ada lisannya. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita semua. Ya. Kalau orang Mu'tazilah enggak apa ada timbangan, yang ada itu bukan timbangan, pokoknya amalnya nanti dihitung udah enggak ada timbangannya. Enggak, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah timbangan itu ada bentuknya,
ada bentuknya. Ada piringannya satu, ada piringan samping lagi dua. Timbangan. Lalu apa yang ditimbang? Kira-kira yang ditimbang apa? Yang ditimbang itu 3. Yang satu bobot tubuhnya. Jadi yang sekarang yang masih ceking-ceking, yang masih kurus-kurus, silahkan diperbaiki, ya. Karena nanti yang ditimbang itu berat badannya. Ada hadisnya, ada. Hadis siapa? Hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu kan kakinya kecil, Pak. Jadi dia pernah naik pohon, para sahabat bukan menghina, bukan, tapi guyon aja. Dia kakinya kecil. Apa kata Nabi? Kaki ini nanti akan ditimbang pada hari kiamat. Ya. Kaki ini nanti akan ditimbang pada hari kiamat dan itu lebih berat daripada gunung. Kata para ulama, oh berarti yang ditimbang itu memang badannya. Badan. Jadi yang masih kurus silakan. Ya. Jangan diet-diet. Tapi ternyata bobot dalam timbangan tidak berbanding lurus dengan bobot badannya. Meskipun yang ditimbang badannya, ternyata yang membuat badan itu menjadi berat adalah amalnya. Sama saja sih ujung-ujungnya begitu. Ya. Abdullah bin Mas'ud itu kakinya kecil, Pak, lebih kecil daripada badannya. Apa penyakit apa mungkin kalau sekarang? Ada ya orang yang kakinya tuh tidak seimbang, kan, Pak? Kecil itu, kecil. Ya. Kata Nabi, ini kaki meskipun kecil, tapi karena orangnya luar biasa amal solehnya, ketika ditimbang pada hari kiamat itu lebih besar daripada gunung, lebih berat daripada gunung. Bobotnya 120 kilo tapi nggak ada amal solehnya, ya sama aja. Ya. Jadi bukan persoalan bagaimana kita berupaya itu memberatkan tubuh kita, ya, bebannya, tapi amal soleh itulah yang akan membuat tubuhnya menjadi berat. Ini yang pertama yang ditimbang adalah orangnya langsung, orangnya timbang langsung. Yang kedua yang akan ditimbang itu adalah amalnya. Apa maksud amalnya? Amalnya itu adalah nanti amalan-amalan kita yang sekarang tidak terlihat, itu akan dikonkretkan dalam bentuk benda. Sholat kan amalnya nggak kelihatan, Pak, ya, pahalanya. Nanti ada wujudnya, Contoh, kematian ada bentuknya. Nggak ada kan, nggak kelihatan. Kematian itu kayak gimana sih? Nanti kematian itu ada bentuknya, Pak. Bentuknya itu penghuni neraka dipanggil. Ayo sini kumpul dulu. Penghuni surga dipanggil, suruh kumpul dulu. Kata Allah, gimana rasanya jadi penghuni neraka? Pokoknya kalau bisa sekarang juga kami tolong dimatikan. Ya, mati yang dulu sangat dihindari menjadi hal yang paling dirindukan. Yang belum tahan lagi dengan azabnya. Penghuni surga ditanya, gimana di surga, enak apa enggak? Kalau bisa kami jangan mati lagi deh. Kemudian kematian didatangkan dalam bentuk biri-biri, dalam bentuk domba. Ini namanya kematian. Kemudian Allah sembelih kematian. Matinya aja udah mati, gimana kalian bisa mati? Jadi untuk menunjukkan bahwa orang-orang ini akan hidup abadi selama-lamanya, tidak akan pernah mati lagi, kematiannya Allah sembelih. Tuh, matinya aja udah mati. Dia nggak bisa matiin kamu lagi. Matinya aja udah mati. Ya, matinya saja udah mati. Jadi udah, penghuni neraka jangan berharap lagi bisa mati karena kematiannya sudah mati. Penghuni surga jangan khawatir akan mati karena kematiannya sudah mati. Kalian akan hidup selama-lamanya, kalian juga akan hidup selama-lamanya. Amal-amalan juga sama. Sholat kita nanti akan ada bentuknya, puasa kita akan ada bentuknya. Lalu ditimbanglah, ya, amal-amalan baik dengan amal-amalan buruk. Kemudian yang ketiga yang ditimbang itu catatan amalnya, catatan amal baik, catatan amal buruk. Ala kulli hal apapun itu pendapatnya, intinya sama. Yang ditimbang itu adalah kesolihan dan ketidaksolihan kita. Nah, konsekuensinya bagi orang-orang yang berat timbangan amal solihnya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang sangat menyenangkan.
fahuwa fi 'ishatin radiyah. Sebaliknya orang-orang yang ringan timbangan amal solihnya, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya, ummun itu kan ibunya, ummi ibu, fa ummuhu ibunya adalah neraka hawiyah. Ya. Kalau di sini terjemahan depannya tempat kembali, karena ibu itu tempat kembali. Ini anak saya kalau udah nangis-nangis baliknya ke ibunya. Ya, ummu itu artinya tempat kembali, ummu itu artinya memeluk. Ya. Jadi Allah kemudian memilih redaksi fa ummu hawiyah, itu kita bisa ngebayangin penduduk neraka dengan neraka itu kayak ibu dengan anak. Ya, dia baliknya ke situ. Kemudian sama ibunya dipeluk. Dan di sini aja, jangan kemana-mana. Ummun itu juga artinya meluncur, tapi bagian kepalanya terlebih dahulu. Ya. Jadi ummun itu kalau orang terjun ke bawah, tapi yang nyampe bagian kepalanya dulu itu namanya amma ya ummu. Jadi satu kata diterjemahkan dengan berbagai macam kata dan kemudian menggambarkan betapa rumitnya penduduk neraka. Satu, karena dia akan baliknya ke situ, ummun itu adalah ibu. Dua, dia tidak akan dilepaskan karena ummun itu artinya memeluk dan tidak akan dilepaskan lagi. Ya, selain atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, betapa sulitnya dia karena ketika dimasukkan dahinya dulu yang nyampe ke bawah. Ya, itu namanya amma ya um. Jadi satu kata menggambarkan banyak hal tentang betapa sulitnya menjadi penduduk neraka hanya dengan menggunakan kata fa ummuhu. Fa ummuhu, ibunya neraka, tempat dia balik. Dia akan dipeluk oleh neraka dan gak akan dilepaskan lagi. Ketika dia masuk, masuknya kepala dulu, bukan kakinya dulu. Ya, ini fa ummuhu hawiyah. Hawiyah itu artinya jurang yang sangat dalam. Jurang yang sangat dalam. Salah satu nama dari neraka itu hawiyah, artinya jurang yang sangat dalam, yang sangat dalam. Saking dalamnya 70 tahun batu dilemparkan baru sampai pada dasarnya. Silakan bapak-bapak googling ya. Ada orang yang pernah iseng menghitung berapa dalamnya neraka berdasarkan hadis Nabi tentang batu yang jatuh 70 tahun baru sampai pada dasarnya. Itu sampai dia bingung ngasih pangkat berapa kedalaman neraka itu. Ya, itu ada hitungannya, secara ilmiah ada hitungannya. Jadi kalau diasumsikan berat batu yang standar adalah sekian gitu ya, kemudian dibandingkan ini sekian, hasilnya adalah sekian, pangkatnya susah untuk ditulis Pak, saking banyak. 70 tahun baru nyampe. Ya. Berapa ratus juta kilometer juga nggak bisa disebut 100 juta karena lebih dari itu. Ya, ini neraka, namanya salah satu namanya adalah hawiyah, yang sangat dalam, jurang yang sangat dalam. Nah, maka kemudian tugas kita adalah bagaimana caranya memperberat timbangan amal-amal soleh kita, sekaligus meringankan timbangan amal-amal buruk kita. Maka ada beberapa hal yang direkomendasikan oleh para ulama dan kita hanya refresh saja karena ini sudah banyak disampaikan. Yang pertama, memperbanyak membaca hamdalah. Alhamdulillah itu tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Alhamdulillah itu adalah kalimat yang paling Allah cintai. Alhamdulillah itu adalah doa yang paling Allah cintai. Alhamdulillah itu adalah keluhan yang paling Allah cintai. Kalau kita ingin ngeluhnya pakai alhamdulillah itu paling Allah cintai. Ya, alhamdulillah, apa aja juga alhamdulillah. Utang udah lunas, alhamdulillah. Belum. Alhamdulillah nambah. Bagaimana ini? Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah. Makanya itu yang mimpin zikir, Pak. Nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Tapi para ulama suka menyelipkan beberapa kalimat dalam zikir itu. Setelah selesai membaca alhamdulillah, alhamdulillah, apa ujungnya? Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin. Alhamdulillah dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Nabi kan tidak mencontohkannya. Nggak ada. Itu ditambah-tambahin saja.
Ya. Ala kulli halin, dalam semua kondisi. Wa fi kulli halin, dan dalam setiap kondisi. Pokoknya apapun kondisinya saya alhamdulillah aja. Ya. Jadi jangan sampai dalam kondisi-kondisi menyenangkan kemudian alhamdulillah. Enggak diajarin di zikir-zikir kita, alhamdulillah itu ala kulli halin wa fi kulli halin wa nikmatin. Ya. Apapun kondisinya Anda alhamdulillah aja. Ya. Kalimat alhamdulillah ini yang akan memenuhi timbangan amal soleh. Kemudian apa lagi? Akhlak yang baik. Ma min syai'in athqalu bil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan kecuali akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu terjemahan dari para ulama adalah menyambung orang yang memutuskan, memberi orang yang tidak mau memberi, memaafkan tanpa harus diminta. Itu akhlak yang baik. Bukan berbuat baik pada orang yang baik, itu baik juga. Itu baik juga. Tapi standar yang diinginkan para ulama adalah berbuat baik pada orang yang memusuhi kita, menyambungkan orang yang memutuskan hubungan dengan kita, memberi orang yang gak pernah ngasih kepada kita, dia pelit, ya kita mau udah kasih aja. Memaafkan tanpa harus diminta. Dia belum minta maaf, ya nggak usah ngapain kita nungguin orang minta, lah kasih aja, stok masih banyak gitu. Tidak ada yang lebih memberatkan timbangan kecuali akhlak yang baik. Dan yang ketiga adalah akidah yang sempurna. Ini jelas, tidak ada yang paling sempurna dalam timbangan kecuali tauhid kita. Nah, selain ini, ketika kita sudah banyak mengumpulkan amal-amal sholih, maka tolong jangan sampai amal-amal sholih itu kemudian tidak jadi pemberat timbangan gara-gara sudah berceceran di tempat-tempat yang lain. Ini juga sudah kita bahas, hanya ngulang-ngulang saja. Alhamdulillahnya sering gitu ya. Kemudian amalan-amalan lain yang memberatkan timbangan juga sering dilakukan. Wah, tapi ternyata ngomongin orangnya juga sering, ya, menyakiti orangnya juga sering. Maka pahala itu nanti nyecer. Sebelum kita sampai pada timbangan, pahala-pahala itu sudah habis dibagikan kepada orang-orang yang disakiti, sehingga ketika ditimbang tidak ada lagi yang tersisa kecuali amalan-amalan yang buruk. Ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Ya. Apinya panas, hamiyah sangat panas. Jadi kita bayangin aja, narunnya saja api itu kan panas. Ditambah lagi hamiyah yang sangat panas. Ya kan api panas. Tapi ditambah lagi hamiyah yang sangat panas. Saking panasnya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, panasnya api neraka itu adalah satu bagian dari 70 bagian. Panasnya api di dunia hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api yang ada di dalam neraka. Dipanaskan selama 3000 tahun sampai apinya menjadi hitam, ya. Dan ketika Allah berkehendak mengazab seseorang dengan api tersebut, Allah hanya tinggal memakaikan sendal, ya. Bukan sendalnya Sancho ini, bukan, ya. Pakaikan sendal, nanti otomatis isi perutnya keluar dan kemudian isi kepalanya mendidih dari sandal yang dipakaikan. Itu adalah yang paling ringan, ya. Sehingga kemudian Allah bertanya, ya, kepada orang-orang yang paling ringan siksaannya, apakah kalau aku takdirkan engkau punya emas sepenuh langit dan sepenuh bumi, maukah engkau menembusnya? Saya kira semua orang pasti akan mengatakan, saya tebus dah. Kalau saya punya emas sepenuh langit, sepenuh bumi gitu ya, semuanya punya kita, termasuk Google itu perusahaan punya kita semua, ya, termasuk jarum coklat itu punya kita semua misalnya gitu. Pokoknya perusahaan-perusahaan raksasa itu punya kita semua. Mau nggak kita berikan semuanya kepada Allah untuk ditukar dengan
sandal tadi yang dipakai? Semua orang akan menjawab mau. Kemudian Allah berkata, laqad talabtu minka ma ahwanu min dzalik. Kamu mah ngomong aja begitu. Dulu saya minta lebih ringan daripada itu, hanya 2,5% juga enggak kamu keluarin. Saya tidak pernah minta emas sepenuh langit, sepenuh bumi, tidak pernah minta semua asetmu, tidak pernah meminta semua kekayaanmu, tidak pernah meminta semua waktumu. Nah, saya kan cuma minta 2,5%, tolong dikeluarkan. Itu juga nggak dikerjain. Nah, sekarang tiba-tiba kalau saya punya emas sepenuh langit, sepenuh bumi, saya berikan lah. Tapi saya tolong, ya, sendalnya tolong dicabut lagi. Ya, jawaban Allah sederhana. Laqad talabtu minka ma ahwanu min dzalik. Dulu aku sudah minta yang jauh lebih ringan daripada ini. Hanya 2,5% dari semua kekayaanmu, hanya beberapa menit dari 24 jam waktumu, itu juga tidak bisa engkau berikan. Ya. Ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, narun hamiyah, mudah-mudahan nanti setelah ini ketika imam membaca lagi surah-surah ini sudah tergambar apa maksud dari ayat ini, betapa pentingnya ayat ini untuk kita perhatikan dan kita tahu bagaimana menyikapinya. Begitu sampai di fa'amaman saqulat mawazinuhu, ya Allah bantulah kami untuk memperberat timbangan amal-amal baik kami. Wa amaman khafat, ya Allah bantulah kami untuk meringankan timbangan amal-amal buruk kami. Terus kita setelah sholat kita evaluasi lagi, ya. Kira-kira yang memberatkan timbangan sudah kita kerjakan atau belum, yang meringankan timbangan sudah kita kurangin atau belum, ya, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian keluar dari sholat, maka sholatnya menjadi sholat yang berbeda dari sholat-sholat sebelumnya. Dari sholat-sholat sebelumnya. Baik para jamaah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan, ya, tentang surah Al-Qari'ah yang sering dibaca di dalam sholat-sholat. Insyaallah jika Allah mengizinkan kita akan membaca surah lain yang juga sering dibaca di dalam sholat, sehingga makin banyak surat yang kita baca, ya, semakin banyak tadabbur yang bisa kita kerjakan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Para bapak yang mau ada yang ditanyakan, ada silahkan dipersilakan yang tanya. Ya, Pak Alek. Pak Ustaz, kan tadi ada timbangan, kalau berat dosanya berarti masuk neraka. Saya pernah dengar ada yang dicuci di neraka itu bagaimana Pak Ustaz? Dicuci lagi, jadi bisa masuk surga lagi gitu. Surga lagi, kenapa? Bisa sih. Ayat ini hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman. Ya, jadi ayat ini yang ditimbang amal salih, amal yang tidak salihnya itu, ini hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Sehingga betul tadi apa yang disampaikan, apakah ada orang yang mampir dulu tapi kemudian masuk surga? Ini semua yang ditimbang itu insya Allah masuk surga. Tapi ada yang langsung, ada yang enggak, gitu. Yang lebih berat amal buruknya itu mesti mampir dulu. Ya. Karena apa? Karena orang-orang kafir itu tidak akan ditimbang. Ya. La nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Orang-orang yang tidak beriman tidak akan ditimbang karena enggak ada yang bisa ditimbang. Amal apa yang bisa ditimbang? Kan enggak ada amal baiknya. Allah sering berbuat baik, ya, Allah Maha Adil, Allah balas semuanya. Kapan? Di dunia Allah balas. Dalam bentuk apa? Allah berikan keluasan dalam rezekinya. Allah jadikan dia orang-orang yang dihormati di masyarakat. Allah mungkin akan berikan kompensasi ketika sakaratul mautnya, bisa saja. Ya, pokoknya semua yang di dunia itu Allah bisa berikan, tapi tidak di akhirat. Di akhirat yang tersisa hanya amal-amal yang tidak solihnya. Jadi kalau yang tersisa hanya amalan yang jenis itu, kan nggak perlu lagi ada timbangan, nggak perlu lagi ada timbangan. Ya, makanya di dalam surah Al-Kahfi itu, ya, la nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Bagi orang-orang yang tidak beriman itu tidak ada timbangan. Ya, ini hanya untuk orang-orang beriman yang kadang soleh, kadang nggak soleh, kan begitu ya. Kayak kita semua nih, kadang-kadang benar, kadang-kadang benar banget gitu ya. Kadang-kadang benar, kadang-kadang benar banget gitu.
Ini kan pasti ada amal baiknya, ada amal buruknya. Itulah yang kemudian akan ditimbang. Dan prosesnya itu nanti, Pak. Kalau sekiranya amal buruknya itu sedikit, kadang-kadang itu sudah selesai ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika ditimbang itu ya otomatis akan lebih banyak timbangan-timbangan amal baiknya. Loh, amal buruknya kemana? Ternyata kita rajin digibahi, kita rajin digunjing. Jadi amal buruk kita udah disebar-sebar. Ya, makanya Pak, kalau kita benci kepada seseorang jangan digibahi, enakan dia. Ya, jangan digibahi. Enak banget. Dia mengerjakan keburukan, dosanya bapak-bapak yang nanggung. Ya. Dosa ini, dosa itu. Nah, dari mana saya kan nggak sebanyak ini perasaan, iya nggak sebanyak ini. Tapi dosa orang-orang yang kita sakiti, orang-orang yang kita ribahi, kadang-kadang dilemparkan dalam catatan amal buruk kita, yang membuat jadi berat timbangan amal buruknya. Ini konsekuensi dari perbuatan dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Jadi ada yang masuk langsung, ada yang kemudian harus mampir dulu, ada yang sudah divonis mampir dulu. Wah, ini berat nih amal buruknya. Udah, kamu masuk dulu ke dalam neraka sekian tahun. Kemudian Nabi SAW datang memberikan syafaatnya, ya Allah, bisa nggak jangan sekian puluh tahun, bisa nggak sekian tahun aja? Oke, deal. Ada yang diberikan syafaat, ya Allah, nah cuma segitu beratnya, udah langsung aja masuk surga. Ada. Ya, jadi syafaat Rasulullah SAW ini memang luar biasa. Ya, dia bisa diberikan kepada para pelaku dosa besar yang seharusnya dia sekian ribu tahun dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berkat syafaatnya Rasulullah SAW. Demikian. Itu lagi dah. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon keterangan apa betul Ustaz masalah amal kita ini setiap hari Jumat itu ditutup dikumpulkan, maksudnya tadi itu apa ada hadisnya atau enggak? Mohon keterangan. Baik. Kan Jumatnya. Baik. Hari Senin dan hari Kamis. Ya, hari Senin dan hari Kamis. Ya. Jadi amal-amalan kita ini disetorkan kepada Allah. Ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang tahunan. Kalau yang tahunan itu ketika di akhir bulan yang Sya'ban, ya ada yang mengatakan pas tanggal nisfu Sya'ban, ada yang di awal, ada yang di akhir. Yang penting bulan Sya'ban, ya. Yang penting bulan Sya'ban. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika ditanya kenapa ya Rasulullah sering puasa di bulan Sya'ban, karena itu waktu yang sering dilupakan oleh manusia, karena orang udah mikirnya Ramadan aja, Sya'bannya lewat, ya. Bahkan sering dijadikan momen-momen untuk makan-makan lah gitu ya. Sya'ban, besok udah nggak bisa lagi nih makan-makan di bulan Sya'ban. Nabi justru udah saya mulai dari Sya'ban saja. Yang kedua, karena pada bulan ini diangkat amal-amalan, ya, diangkat amal-amalan, diganti dengan catatan yang baru. Itu yang tahunan. Ya. Yang pekanan itu di hari Senin dan hari Kamis. Ya, berdasarkan hadis sama tentang puasa Nabi SAW. Hari Senin, hari Kamis. Karena hari Senin, ya karena pada hari itu aku dilahirkan, pada hari itu aku mendapatkan wahyu, dan pada hari itu diangkat amal-amalan. Kemudian ada yang harian. Yang harian yang pernah kita jelaskan, ya, setiap subuh dan setiap asar itu harian disetorkan. Dan setiap penyetoran ini ada hikmah-hikmahnya, Ya, di antaranya lah yang paling sederhana, Allah Subhanahu wa taala itu membuka pintu taubat di malam hari untuk orang-orang yang berdosa di siang hari. Agar apa? Ditunggu sampai sekian jam, 6 jam. Kalau kata malaikat yang ada di samping kanan kita tuh 6 jam.
Jadi ketika malaikat di kiri itu mau nulis, wah dosa nih, catat gitu. Jadi ada yang petugas pencatat amal buruk itu ketika akan menulis, ditepuk sama malaikat yang satu, tunggu dah 6 jam lagi, 6 jam lagi. Kalau dia nggak tobat baru dah ente tulis. Ya. Untuk apa? Agar ketika dilaporkan tidak ada catatannya. Meskipun Allah tahu per detik apa yang kita lakukan, kan Allah tahu. Cuma ada hikmahnya kenapa ditunda laporannya. Kalau seandainya dia bertobat sebelum masa pelaporan itu dilakukan, ya udah dianggap tidak ada apa-apa. Dianggapnya tidak ada apa-apa. Lain halnya kalau kita taubat setelah ada pelaporan, memang mungkin boleh jadi dosa itu diampuni, tapi kan udah ketahuan, udah dilaporin, Pak. Ya, ada situasi yang berbeda. Ada situasi yang berbeda. Apa misalnya? Jangan-jangan jejaknya masih tetap ada di dalam buku catatan amal kita karena sudah terlanjur dicatat. Hari jam 2 siang ya berdosa, nggak tobat sampai asar udah keburu dilaporin, ya. Maka kemudian maghrib taubat kepada Allah. Konsekuensi dosanya dihapus, tapi catatannya boleh jadi tetap ada. Tanggal sekian dia pernah dosa. Lah terus apa dampaknya? Dampaknya nanti pada hari kiamat kita baca catatan itu masih ada. Catatan itu masih ada. Hari Kamis jam 2 dosa ini. Iya ya. Masih ada. Bukannya saya udah taubat gitu ya. Sampai wajahnya berubah menjadi merah gitu ya. Dia baca lagi, ada lagi catatan berubah menjadi hitam. Ada lagi catatan sampai dia berkata, wa dhanna annahu qad halaka. Celaka saya. Ternyata banyak catatan amal-amal buruk saya. Sampai dia udah cemas begitu, baru kemudian Allah mengatakan, itu dulu ketika di dunia sudah aku tutupi dan sekarang sudah aku ampuni. Udah kau tinggal baca aja. Ya. Udah jangan khawatir, kau tinggal baca aja. Ya. Dosanya semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya kalau segera taubat sebelum masa pelaporan itu dilakukan. Kalau sebelum masa pelaporan itu dilakukan, dianggap tidak ada catatannya sama sekali. Ya makanya ya, ada hikmah-hikmah tertentu di mana kemudian amalan-amalan itu dilaporkan. Ada yang sifatnya harian, ada yang pekanan, kemudian ada yang tahunan. Allah ngasih kesempatan lagi, Allah ngasih kesempatan lagi, Allah kasih kesempatan lagi. Di antaranya kan hadis yang sangat populer nanti di malam nisfus Sya'ban Allah berkenan melihat semua orang-orang yang beriman dan kemudian Allah bagikan ampunan itu secara gratis meskipun dia tidur di malam nisfus Sya'ban. Kecuali kata Allah satu orang musyrik jelas, 2 orang yang sedang bermusuhan. Enggak, karena ini enggak lewat sama nggak dikasih, rugi ya, rugi. Orang tidur dapat ampunan itu kan jarang-jarang ya, kecuali pada malam nisfus Sya'ban. Jangankan bapak-bapak ibadah, ngaji, Quran dan lain sebagainya, kalau kita tidur saja kita dapat ampunan gratis cuma-cuma. Syaratnya cuma satu, jangan musyrik, 2 jangan bermusuhan dengan yang lain. Nah, ya, jangan ada apa ya, dalam hati kita yang masih ada kesal gitu sama yang lain, apalagi sama istri kita, apalagi sama suami kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita. Itu kalau semuanya bersih, tidur saja dapat ampunan. Enak betul. Amnesti tahunan gitu ya. Biasanya kalau di kita kan 17-an ya Pak. 17-an. Baik begitu ya. Ustaz. Silakan Pak. Mohon maaf Pak Ustaz. Bagaimana caranya kita membaca Al-Quran itu supaya kita mendapat pahala yang lebih besar? Karena kita ini kan berusaha membacanya dengan sebaik mungkin, yaitu dengan panjang pendeknya, makhrajnya, kemudian mungkin tafsirnya. Hanya itu yang kita tahu dan kita berusaha ketersering hatam. Apakah kita membaca terus atau mungkin
kita baca per ayat, setelah itu kita baca tafsirnya untuk berusaha memahaminya Pak Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah. Ya. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang paling ideal, yang dicontohkan dulu oleh para sahabat? Kalau para sahabat itu dia punya dua waktu, dua kegiatan. Kegiatan bacaan yang untuk dikhatamkan. Rata-rata mereka khatam dalam 3 hari. Otomatis ini nggak ada tadabbur. Dan ada bacaan yang khusus untuk ditadaburi. Jadi kegiatannya memang kegiatan yang berbeda. Sehingga kemudian tidak diharapkan gara-gara kita ingin mentadaburi macet bacaan kita jadi sedikit. Itu tidak diharapkan juga. Tidak diharapkan juga karena kita ngejar khatam nggak ada tadaburnya, itu juga tidak diharapkan. Nah, makanya kemudian kalau para sahabat dulu selalu ada 2 momen membaca Quran. Satu, ada momen untuk dikhatamkan memang, untuk dikhatamkan. 2, ada momen-momen ketika mereka membaca untuk ditadaburi. Ya, membaca untuk ditadaburi. Nah, ini dua-duanya perlu dilakukan, ya. Dan sebaiknya tidak mengganggu aktivitas satu dengan yang lainnya. Gara-gara pengen tadabur, jadi udahlah saya sehari 1 ayat aja yang penting ditadaburi. Saya nggak sempat tadabur karena saya pengen ngejar khatam, ya. Jadi dua-duanya harus berjalan karena dua-duanya juga disyariatkan, dua-duanya disyariatkan. Membaca sampai khatam itu disyariatkan. Ya, bahkan ketika kita sudah khatam itu ada keistimewaan yang berhak kita dapatkan. Jadi upayakan khatam, ya, kita targetkan berapa lama, tapi juga harus ada waktu untuk tadaburnya. Ya. Misalnya kalau kita sedang baca, ya, kalau kita sudah mengerti isinya, mungkin kita akan lewat pada ayat, ya Allah, ayat ini perlu kita berikan tanda. Kita berikan tanda lalu kita baca saja sampai target kita hari ini berapa halaman, selesai. Ya. Kalau kita masih punya waktu dan masih punya semangat, kita balik ke ayat yang tadi untuk kita baca. Kalau tidak ada, di lain waktu kita baca lagi ayat yang tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita belum bisa mengerti secara garis besar isinya, kita baca saja. Nanti kemudian kita pilih ayat di waktu yang lain untuk kita tadabbur. Ya. Atau bapak-bapak bisa saya tidak tahu ya apakah sudah ada terjemahannya atau tidak. Ada tadabbur ayat Al-Mufassal, sebuah buku yang sangat bagus. Jadi dia tidak menafsirkan Al-Quran, dia hanya memberikan sentuhan-sentuhan tadabbur. Ya, sentuhan, misalnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai kamu meninggal. Tadabburnya sederhana. Kamu lihat kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya nyuruh kamu ibadah sampai mati, tapi Allah tidak menutup pahalanya sampai mati. Kalimat sependek itu membuat kita, iya benar juga ya. Betapa Allah itu sayang dengan kita. Kerjanya hanya disuruh sampai mati, kan Pak ya? Setelah mati kan kita kan disuruh ibadah lagi, kan disuruh sholat. Tapi pahala sholatnya tidak Allah batasi sampai kita mati. Orang yang sudah mati, ada kok banyak yang tetap mendapatkan pahala sholat. Ini orang yang wakaf ini udah mati orangnya, udah meninggal dunia, dia dapat gak pahala sholat? Dapat. Kan gitu ya, itu keistimewaan Allah, luar biasa sayangnya kepada kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, itu ditulis tadabbur ayat ini. Lihatlah kemurahan Allah. Allah nyuruh kamu ibadah sampai kamu mati saja. Setelah mati gak ada ibadah lagi, udah tidur aja, istirahat. Tapi pahalanya tidak dibatasi sampai mati. Kan enak begitu. Luar biasa. Ini contoh Quran tadabbur. Saya tidak tahu apakah di Indonesia sudah ada atau tidak. Saya juga membuat buku tadabbur di sekolah itu. Tetap harus mengikuti kurikulum, nggak bisa seperti yang tadi gitu. Tetap harus mengikuti kurikulum. Itu enak sekali. Coba saya nggak tahu sudah diterjemahkan atau belum. Jadi ada waktu momen yang berbeda untuk membaca dan untuk mentadabburi ayat. Kalau paham bisa disambi ketika baca-baca, oh, ayat ini menarik, kita kasih tanda, kita lanjut bacaan kita misalnya. Atau kalau itu tidak mengganggu, silahkan
Pokoknya kalau bapak-bapak punya target 5 halaman sehari, tadabbur tidak tadabbur harus selesai. Misalnya kita mau tadabburnya langsung, silakan saja. Misalnya ketika membaca wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiyah, kita berhenti dulu. Ya Allah, kenapa amal saya masih begini ya? Gimana kalau saya nanti ditimbang berat atau tidak? Tadabbur itu kan begitu. Lewat ayat tentang perintah larangan untuk mendekati zina, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa wasa'a sabil. Ya Allah, saya masih aja dekat-dekat gitu. Ya, masih aja buka-buka peluang gitu. Masih aja berhenti dulu, tanya dulu diri sendiri, lalu lanjutkan lagi. Itu juga bisa. Kalau tidak mengganggu. Kalau mengganggu pisahkan saja. Ya, pisahkan saja kalau mengganggu. Jadi silakan yang sudah punya target jangan terganggu dengan tadabburnya, ya. Yang sudah punya target juga jangan sampai menghilangkan tadabburnya. Ya, dua-duanya kita jalani bersama. Baik, jika tidak ada mungkin di luar yang kemarin saya di sholat zuhur, sholat sunnah pada bulan, tiba-tiba di belakang saya ada yang ada kuda ya untuk ikut sholat. Pikir saya lagi sholat ini, sholat zuhur. Itu harusnya gimana sikap kita ketika seperti itu? Kita gimana ngasih tahu bahwa saya ini bukan sholat zuhur, saya sholat sunnah. baik. Yang pertama, kalau kita melaksanakan sholat sunnah, upayakan kita lakukan di tempat yang tidak akan membuat orang menyangka kita sedang melaksanakan sholat fardu. Ya, biasa kan suka mepet-mepet di pojok-pojok, paling pojok, biar nggak ada yang nepuk gitu ya. Kedua, kalau di Dubai gitu ya, di beberapa negara itu ada sutra, itu ada tulisannya sholat sunnah. Ada tulisannya sholat sunnah. Jadi orang lihat sutranya, wah ada identitasnya nih, lagi sholat sunnah. Jadi dia nggak akan bermau kepada yang sedang sholat sunnah. Yang kedua, yang ketiga, sebenarnya ya udah biarin aja Pak. Kalau ada orang nepuk gitu ya, kita sedang sholat sunnah, ya sholat lanjutkan saja dan tidak perlu ada yang harus disampaikan karena sah-sah saja orang sholat fardu bermakmum pada orang yang sholat sunnah kan sah, asal gerakannya sama, Ya, yang tidak boleh itu sholat yang gerakannya berbeda. Yang satu sholat zuhur, yang satu sholat jenazah, kan bingung Pak. Takbir kedua, jadi ya ruku, dan kita gak ruku saja. Ya, selama gerakannya sama, niatnya berbeda itu sah. Ya, dalilnya mana? Dalilnya Mu'adz bin Jabal itu pernah mengimami sholat dalam kondisi beliau mengulang sholat alias sholat sunnah dan makmumnya semuanya sholat fardu. Nah, itu sah. Ya. Cuma sedikit aja catatannya, kalau kita ingin melaksanakan sholat jamaah dengan orang yang berbeda niat, orang yang jadi imam harus paling sedikit rakaat. Nah, itu aja. Ya, kalau ini kan udah jelas ya, paling sedikit rakaatnya kan. Sholat ba'diyah kan 2, dia sholat zuhur 4 gitu. Ya, jadi kalau kita sholat jamaah dengan orang yang beda niatnya, yang jadi imam harus orang yang paling sedikit rakaatnya. Misalnya bapak-bapak ini safar gitu ya, di jalan di rest area, yang satu sholat isya, yang satu sholat maghrib, ya, yang satu sholat isya, yang satu sholat maghrib. Maka yang harus jadi imam adalah yang paling sedikit, yang sholat maghrib. Nanti yang sholat isya berarti dia lanjut lagi, ya, imamnya kan salam tuh di rakaat ketiga, dia lanjut nambah lagi 1 rakaat. Kalau seandainya orang yang lebih banyak rakaatnya yang jadi imam, begitu dia rakaat ketiga dia bangun lagi, namun ngapain itu yang makmumnya yang cuma 3 rakaat mau salam duluan? Lo nggak jamaah dong kalau salam duluan, ya kan? Pilihan dia cuma 2, 1 ikut berdiri bersama imam, 2 nunggu imam duduk. Sama aja kalau begitu. Sama saja. Mau berdiri jadi 4 rakaat ya, saya jadi 4 rakaat ini. Mau duduk nunggu imam sama-sama lamanya. Padahal
dia di jama atau di qasar itu kan biar cepat sholatnya. Ya. Dari sekarang sholat 3 rakaatnya nunggu imam selesai 4 rakaat sama saja. Jadi sebetulnya boleh tinggal duduk saja, tinggal duduk, imam berdiri lagi, kita duduk aja. Tapi kan jadi mubazir, Pak. Ya kan? Kita nunggu imam 1 rakaat lagi baru salam bersama imam. Imam yang 4 rakaat, kita 3 rakaat. Ya. Tapi maksud dari keringanan safarnya kan nggak dapat. Harusnya kita lebih ringan gitu. Jadi malah harus nunggu orang 4 rakaat. Jadi usahakan yang lebih sedikit rakaatnya menjadi imam. Atau biasanya itu terjadi antara orang yang dikosor dengan yang tidak dikosor. Udah bapak aja imam, enggak saya ini dikosor. Gitu. Ya justru yang dikosor yang harus jadi imam, karena dia cuma 2 rakaat. Ya kan dia cuma 2 rakaat. Kita selesai 2 rakaat, nanti si yang penduduk yang asli naik lagi 2 rakaat lagi, selesaikan sholat isya-nya 4 rakaat. Kita kan udah selesai 2 rakaat. Nah kalau kita yang jadi makmum, mereka sholat 4 rakaat, begitu mereka 2 rakaat bangkit lagi, nah kita mau apa? Mau salam sendiri nggak boleh, nggak boleh. Imamnya belum salam masalahnya. Mau bangkit lagi jadi 4 rakaat lah, sama saya kan jadi 4 rakaat. Mau nunggu nggak ada kerjaan, nunggu orang 2 rakaat lagi. Ya, makanya diusahakan yang paling sedikit rakaat itu aja. Kalau niatnya beda itu nggak masalah, selama gerakannya sama. Ya, kecuali kalau gerakannya berbeda itu tidak diperbolehkan. Ya, baik. Tapi Ustaz, ada di masjid tuh, ya tuh, jadi ada rombongan gitu Ustaz ya, dia datang itu, terus dia mau sholat jamaah kosong mungkin apa ya, saya mau ikut gitu, kan sama-sama jarak jauh yang kita jalan, dia nggak ngelarang itu, ini kita sholat ini arogansi sekali ya itu orang itu, maksudnya terus kita gimana Ustaz? Udah? Ya, bilang sama, kalau saya ada pahalanya lebih banyak. Iya, bilang aja enggak Pak, kalau saya ikut Pak, pahala Bapak lebih banyak. Dan itu bercanda tapi betul. Ya, Nabi itu mengatakan sholatnya seseorang dengan 2 orang lebih baik daripada 1 imam 1 makmum. Sholatnya 1 imam 3 makmum lebih baik daripada 1 imam 2 makmum. Sholatnya 1 imam 4 makmum. Jadi semakin banyak makmumnya memang semakin baik. Jadi itu bercanda tapi betul. Bapak saya ikut gabung biar Bapak pahalanya lebih banyak gitu. Ya begitu, betul. Ya. Jadi semakin banyak jumlah jamaahnya memang semakin baik untuk salat jamaah. Jadi Pak Ustaz saya gabung, kita sama-sama jamaah, sama-sama qasar, ya. Dan semakin banyak jamaahnya kan semakin bagus. Ya kadang-kadang ya gitu dah. Ya, di masyarakat ada aja. Satu lagi boleh Pak Ustaz? Iya, saya udah 3 kali ngambil. Mohon maaf Pak Ustaz. Seorang ahli ibadah kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir, apakah dia nantinya masih mendapat ampunan? Kemudian kalau memang dia tidak mendapat ampunan, ini bagaimana caranya supaya kita berusaha untuk tidak mati dalam keadaan kafir, bisa digoda sama iblis ini Pak Ustaz, menghadapi godaan iblis ini. Terima kasih Pak. Jadi Pak, di dalam hadis arba'in itu ada hadis yang menjelaskan tentang ada orang-orang yang ibadah sepanjang tahun, begitu dia meninggal, dia menutupnya dengan amalan ahli neraka. Lalu Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian para jamaah komplain, lah bagaimana mungkin, di mana letak keadilannya? Ada orang yang ibadah begitu hanya tinggal beberapa saat dia meninggal dunia, dia kemudian menjadi kafir besar. Maka dijelaskan oleh para ulama, hadis ini menunjukkan sesuatu yang tidak kita ketahui tentang amalan-amalan seseorang. Bukan hanya persoalan takdirnya dia memang harus neraka, tapi Allah mengetahui betapa selama sepanjang dia ibadah, memang ibadahnya itu ibadah cacat. Ya, ibadah cacat itu dia mengerjakannya memang nggak sepenuh hati buat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah bongkar semua itu di akhir hayatnya. Jadi Allah tuh nggak zalim seperti yang dibayangkan gitu. Ya, ada orang ibadah sepanjang tahun tiba-tiba terus meninggal, jadi masuk neraka. Nah, para ulama menjelaskan ini adalah
bukti bahwa Allah mengetahui perilaku setiap hamba. Ya. Allah akan membongkar setiap perbuatan seorang hamba yang selama ini ditutup-tutupi di akhir hayatnya. Salah satunya adalah dengan dia mati dalam su'ul khotimah. Ada orang yang mati husnul khotimah, ada orang yang kelihatannya kerjaannya begitu urakan gitu. Tiba-tiba seminggu sebelum meninggal jadi rajin ngaji, dan itu karena dia punya amalan yang tidak diketahui dan Allah suka dengan amalan itu. Jadi ujung-ujungnya itu gara-gara kita juga. Bukan Allah yang kemudian memfonis, enggak, pokoknya mah kamu su'ul khotimah, mau kamu ibadah dari kecil mau ibadahnya dari kapan pokoknya begitu meninggal kamu su'ul khotimah. Enggak. Ternyata itu ada proses yang sangat panjang. Ya, untuk su'ul dan untuk husnul khotimah itu ada proses yang sangat panjang. Ya. Ada orang-orang yang kita lihat begitu begitu mau meninggal kok jadi soleh. Ternyata dia punya amalan-amalan yang hanya Allah yang tahu dan Allah suka dengan amalan itu. Kemudian yang satu lagi, karena dia punya amalan-amalan yang tidak kita ketahui dan Allah benci dengan amalan itu. Misalnya dia tuh jadi ahli ibadah, misalnya ya, karena memang dilihat orang lain, ya, karena memang dia ingin popularitas, karena dia lagi nyaleng gitu ya, karena jadi semacam-macam gitu. Ya Allah kan tahu itu semua, makanya di akhir hayatnya Allah tunjukkan, nih aslinya kayak gini. Nah, bagaimana caranya agar kita husnul khotimah, ya, terbentengi dari godaan iblis? Ini sering disampaikan, yang paling penting adalah istiqomah di dalam kebaikan. Istiqomah di dalam kebaikan. Ya, karena kata Imam Al-Qurtubi, kalau saat sakaratul maut itu sudah tiba, kemungkinan besar tidak ada yang bisa selamat. Ya, mengingat sakitnya sakaratul maut itu luar biasa. Lalu bapak-bapak juga mikir, istri saya kalau saya meninggal, itu anak-anak saya masih pada sekolah, itu cicilan saya, itu ini saya, itu banyak pikirannya. Ya. Nah sekarang aja kita belum apa-apa kan udah bingung mikirin semua itu, kita sudah bingung. Jadi sakitnya sakaratul maut, ya, ditambah dengan kecemasan dengan orang-orang yang akan kita tinggalkan, dan cemas. Kemudian ketakutan membayangkan akhirat. Oh ternyata benar ada kematian. Gimana nanti saya bisa jauh kubur nggak di alam kubur? Saya bisa selamat nggak ketika bisa? Itu membuat kita takut betul. Dan yang keempat, setan datang pada saat itu. Ya, dan setannya yang memang bintangnya bintang-bintang senior semua. Ya, karena itu adalah pertempuran terakhir bapak-bapak dengan setan. Setelah itu kan nggak ada lagi. Kalau gagal, berarti gagal selama-lamanya. Kalau berhasil, berhasil selama-lamanya. Makanya setan yang dikirimkan adalah setan-setan senior semua. Makanya Imam Al-Qurtubi di dalam At-Tadhkirah itu sulit buat selamat, kecuali satu, orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah dalam kebaikan, sedikit sih baca Qur'annya tapi istiqomah. Puasa sunnahnya sih cuma Senin doang atau cuma sebulan sekali tapi istiqomah, ya. Ikut pengajian istiqomah, zikirnya istiqomah dan lain sebagainya. Maka ketika dia sakaratul maut, malaikat akan turun. Satu, kalau malaikat akan turun, setannya minggir, udah otomatis lah itu. Ya, setannya pergi kalau malaikat sudah datang. Yang kedua, malaikat akan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Satu, jangan takut mikirin akhirat, kalem aja, udah tenang aja, dibantuin. Wala tahzanu, jangan bingung mikirin dunia yang akan ditinggalkan, nanti diurus oleh Allah semuanya. Istrimu, anakmu, propertimu, usahamu, kantormu, organisasimu, partaimu, semua Allah yang ngurusin. Ada yang gantiin, tenang aja, jangan pusing-pusing mikirin itu. Ya. Sekarang tinggal satu kan problem itu sakaratul maut. Ya, malaikat ya udahlah nikmati sakaratul maut. Sakaratul maut itu menambah pahala, ya, mengurangi dosa dan mengangkat derajat. Masa iya nggak mau gitu. Jadi orang ya yang istiqomah itu dia santai menghadapi kematian. Ya. Itulah orang-orang yang akan selamat. Jadi kalau ditanya bagaimana biar selamat, kuncinya adalah istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan.